Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Rani Putri Mangiri, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 10 Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro sebagai tugas demonstrasi kontekstual. Pertama-tama, saya akan membahas sedikit tentang profil Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro merupakan pahlawan pendidikan di Indonesia. Karena banyaknya karya dan pemikiran beliau di bidang pendidikan, maka beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan dan tanggal lahir beliau 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Banyak pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang diterapkan di Indonesia. Salah satunya yang terkenal yaitu semboyan Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberikan teladan, di samping memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun. Peserta didik ibarat benih yang dirawat petani. Apabila dirawat dengan baik, maka bakatnya akan berkembang secara optimal. Guru menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat dan kebutuhan. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri sehingga dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pendidikan berpusat pada anak. Dalam pembelajaran, guru sebaiknya dapat memberikan keleluasaan pada siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing. Berikut ini adalah dokumentasi penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantoro di SMA Negeri 10 Depok. Pada video ini, peserta didik mempelajari tari giring-giring yang berasal dari Kalimantan bersama dengan guru mata pelajaran. Pada video berikut ini ditampilkan kegiatan di SMA Negeri 10 Depok yang merupakan kegiatan dalam rangka pendidikan budi pekerti. Pada video berikut ini ditampilkan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Tentunya, terdapat tantangan-tantangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran Ki Hajar Dewantoro, antara lain menggerakkan peserta didik sesuai bakat dan kebutuhan pada kelas heterogen dengan banyak siswa merupakan tantangan bagi seorang pendidik. Dan masih adanya stigma di masyarakat yang mengutamakan nilai. Kemudian, belum semua pendidik
terampil melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Berikut beberapa alternatif yang saya ajukan sebagai solusi untuk menghadapi tantangan dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan kebutuhannya dalam satu kelas yang sama. Yang kedua, mensosialisasikan kepada wali murid tentang pentingnya pendidikan budi pekerti melalui wali kelas. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan manajemen sekolah untuk memberikan pelatihan-pelatihan mengenai metode-metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Sekian presentasi dari saya. Semoga refleksi saya ini dapat membawa perubahan yang lebih baik lagi di sekolah tempat saya mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro oleh Ditarani Putri Mangiri, calon guru penggerak Angkatan 6 SMA Negeri 10 Depok. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro di bidang pendidikan antara lain menuntun. Pendidik ibarat petani dan anak ibarat benih. Benih dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, tetapi pendidik memberi tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kodrat alamiah anak adalah bermain. Anak-anak sangat suka bermain, karena bagi mereka bermain adalah hal yang menyenangkan. Oleh sebab itu, pembelajaran di sekolah hendaknya disisipi permainan yang menyenangkan dan sesuai dengan budaya setempat. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan cipta, rasa, dan karya yang dapat diajarkan melalui teladan dari seorang pendidik. Sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan yang baik. Pendidikan berpusat pada anak. Setiap anak terlahir unik. Secara sadar, pendidik memberikan keleluasaan pada anak untuk berkembang sesuai karakteristik masing-masing. Anak merupakan subjek pembelajaran, sehingga pendidik sudah seharusnya menghamba pada anak. Sebelum mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantoro pada pendidikan guru penggerak, saya menganggap saya telah berhasil mengajarkan matematika pada siswa. Buktinya, nilai tugas siswa mayoritas di atas KKM. Tanpa menanyakan kepada mereka, apakah mereka benar-benar memahami materi yang saya sampaikan? Apakah mereka menyukai pembelajaran yang saya terapkan dan tugas yang saya berikan? Dulu, saya menganggap bahwa anak yang tidak bisa diam saat pelajaran adalah anak yang bandel. Anak yang tidak mengerjakan tugas adalah pemalas. Anak yang kurang memiliki kompetensi akademik adalah anak yang bodoh. Dan pada saat mengajar, saya cenderung mengejar materi tanpa memperhatikan kemampuan dasar anak. Setelah memahami konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro, konsep pengajaran saya berubah. Saya sadar bahwa setiap anak memiliki kecepatan masing-masing dalam memahami materi. Setiap anak terlahir membawa potensi masing-masing. Tugas guru adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Pada pembelajaran ke depan, saya akan lebih menghamba pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran. Setiap anak memiliki karakter masing-masing. Anak bukan kertas putih kosong yang bisa kita tulis sesuai dengan yang kita mau. Mereka terlahir dengan kodrat alam masing-masing. Bisa jadi, anak yang tidak bisa diam di kelas adalah anak dengan gaya belajar kinestetik.
Bisa jadi anak tidak mengerjakan tugas karena tugas yang diberikan tidak sesuai dengan gaya belajarnya. Bisa jadi pula anak yang kurang di akademik tetapi memiliki prestasi non-akademik. Perubahan setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Proses pembelajaran dilandaskan pada sistem Among. Setiap anak terlahir istimewa dan memiliki potensi, sehingga proses pembelajaran menjadikan anak sebagai subjek. Pendidik memberikan tuntunan agar anak berkembang dengan selamat dan memperoleh kebahagiaan lahir batin sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru membebaskan anak menentukan gaya belajar yang mereka sukai. Hal yang saya terapkan agar pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertama, melakukan diagnostik awal tentang gaya belajar dan pengetahuan prasyarat siswa. Kemudian, menawarkan model pembelajaran dan penugasan yang diinginkan oleh anak. Menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan dan menggali kreativitas untuk memasukkan permainan tradisional dalam pembelajaran atau kegiatan sekolah. Misalnya, permainan ular tangga, domino, dakon, dan lain sebagainya. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual mengenai nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Gita Rani Putri Mangiri, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 10 Depok. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak antara lain mandiri. Berarti seorang guru penggerak harus memiliki semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Kemudian berpihak pada murid. Seorang guru penggerak selalu bergerak mengutamakan kepentingan murid. Segala keputusan yang diambil didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar yang berkualitas bagi murid. Kemudian, reflektif. Seorang guru penggerak senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Inovatif. Seorang guru penggerak senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kolaboratif. Seorang guru penggerak senantiasa membangun daya sanding dengan seluruh pemangku kepentingan. Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Setelah 3 tahun menjadi guru penggerak, saya adalah guru yang bagaimana ya? Nah, untuk menanamkan nilai mandiri, ada kegiatan yang dapat saya ikuti, antara lain mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, contohnya pendidikan profesi guru dan pendidikan guru penggerak. Aktif dalam komunitas guru. Komunitas guru di sini bisa seperti MGMP di bidang kota. Kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengembangkan nilai berpihak pada murid, saya dapat melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat suasana kelas yang menyenangkan, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan memanfaatkan teknologi serta alam sekitar. Kemudian menyusun pembelajaran yang variatif sesuai karakteristik murid. Untuk memunculkan nilai reflektif, saya dapat mengajak murid melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran,
kemudian memanfaatkan hasil supervisi untuk memperbaiki pembelajaran, dan membiasakan diri untuk sering membuat refleksi dan tindakan nyata untuk perbaikan. Inovatif. Untuk memunculkan nilai inovatif, ada beberapa kegiatan yang dapat saya lakukan, yaitu memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran, membuat media belajar yang berbasis digital, dan merancang pembelajaran proyek yang menyenangkan. Kolaboratif. Untuk memunculkan nilai kolaboratif, saya dapat bekerja sama dengan wali murid selama proses pembelajaran, bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang, melaksanakan, menilai, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Bekerja sama dengan kampus negeri atau swasta, dan bekerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Balai Lingkungan Kerja, dan Palang Merah Indonesia. Semua nilai yang tadi saya sebutkan sangat membantu peran saya sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Siang, Manda. Siang, Bu. Kira-kira kenapa sekarang Manda ada di sini? Maaf, Bu. Saya masih di kantin pas pelajaran Ibu. Kenapa kamu ada di kantin saat pelajaran Ibu? Jadi gini, pagi saya nggak sempat sarapan. Saya lapar, terus saya ke kantin dulu. Oh, kamu lapar ya. Ibu juga kalau lapar ingin segera makan. Setelah itu kamu ngapain? Saya langsung balik ke kelas kok, Bu. Soalnya kalau misalnya saya nggak makan dulu, saya harus konsentrasi. Belajar saya keganggu. Oh gitu. Jadi itu alasan kamu masih di kantin saat pelajaran Ibu. Memang sih kalau kita lapar, kita susah konsentrasi. Belajar kan memang memerlukan konsentrasi ya. Memang orang tua kamu belum masak tadi pagi. Masak sih, Bu. Cuma tadi pagi saya bangunnya telat. Lagian kalau saya kesiangan, nanti gerbangnya ditutup. Saya dihukum. Saya disuruh bersihin WC. Untung habis makan kamu segera kembali ke kelas. Padahal kamu bisa kan tidak langsung kembali ke kelas setelah makan. Atau bahkan kamu bisa juga tidak masuk sekolah karena takut terlambat. Ya, Bu. Untung aja saya masih masuk sekolah. Nggak telat lagi. Nah, sekarang coba kita lihat kembali. Apakah tindakan kamu itu sesuai dengan prinsip atau keyakinan kamu? Enggak, Bu. Nggak enak juga makan buru-buru. Nah, coba kita lihat kembali. Kira-kira tindakan kamu masih ada di kantin saat jam pelajaran itu sesuai tidak dengan keyakinan atau prinsip kamu? Sebenarnya saya sangat menghargai orang lain. Cuman ya gara-gara tadi saya telat. Jadi takut terlambat masuk sekolah. Kayak saya tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Bu. Lain kali saya akan mengatur waktu tidur biar nggak telat lagi dan tidak merugikan orang lain. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah kamu, kira-kira kamu menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya bangga bisa mengatur aktivitas saya dengan baik. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Siang, Bu. Siang, apa kabar Arya? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Kira-kira kenapa Arya hari ini Ibu panggil ke sini? Maaf, Bu. Tadi saya nggak sengaja lempar pulpen ke Amanda dan dia menangis. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa Arya melempar bolpen ke Amanda sampai Amanda menangis? Sebenarnya saya cuma bermain dengan Rangga, Bu. Saya tidak berniat untuk melempar pulpen ke Amanda, tapi nggak sengaja malah terkena Amanda dan Amanda menangis. Oh, kamu sedang bermain ya. Tidak apa-apa Arya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setelah itu, apa yang kamu lakukan? Saya akan meminta maaf secepatnya kepada Amanda, Bu. Bagus sekali Arya. Meminta maaf adalah perbuatan yang terpuji. Selain bermain melempar-lempar bolpen di jam pelajaran, kira-kira apa yang dapat membuat kamu bahagia? Saya bosan, Bu, mengerjakan soal latihan.
Saya ingin pelajarannya diselipkan permainan. Oh, begitu. Untung saja kamu hanya bermain lempar-lemparan bolpen ya. Bisa saja kamu meninggalkan pelajaran karena kamu bosan. Baiklah, lain kali Ibu akan mencoba menyisipkan permainan-permainan di pembelajaran kita. Ya Bu, untung saya tidak meninggalkan pelajaran. Nah, sekarang coba kamu lihat kembali tindakan kamu bermain lempar-lemparan bolpen pada saat pembelajaran. Apakah itu sesuai dengan keyakinan atau prinsip kamu? Enggak Bu. Jadi, kira-kira keyakinan kelas atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan tindakan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Hanya saja tadi saya bermain lempar-lemparan dengan tangga dan nggak sengaja mengenai Amanda. Jadi saya nggak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Bu, lain kali saya akan lebih berhati-hati dalam bermain dan tidak bermain saat jam pelajaran. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Jadi orang yang bertanggung jawab dan lebih menghargai orang lain. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Saya bangga Bu disukai teman-teman sekelas saya. Baiklah kalau begitu. Ayo kita bersama-sama pikirkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini.